Start your day with morning traffic. Morning traffic. Masih di Morning Traffic MG Listener, kita masih bersama Anda semua, menemani Anda sampai nanti pukul 8.30. Nah, kalau tadi terkait isolasi mandiri, satu yang juga menjadi perhatian besar, ini adalah kisah bocah kelas 3 SD yang menjadi yatim piatu karena COVID-19, di mana ayah ibunya meninggal dalam waktu sekitar selang 1 hari. Vino, seorang bocah berusia 10 tahun, kelas 3 SD di kampung Linggang, Purworejo, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, harus menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal terpapar COVID-19. Sang ibu, Lina Safitri, meninggal dalam kondisi hamil 5 bulan pada Senin kemarin. Sedangkan sang ayah, Kino Raharjo, menyusul kepergian istrinya pada keesokan harinya. Ayah Vino yang sehari-hari berjualan pentol keliling di Kutai Barat sudah ikut vaksinasi pertama pada 29 Juni 2021. Sehingga saat kondisinya sedang drop, keluarga hanya mengira bahwa itu adalah efek dari vaksin gitu, dan sempat juga ada dugaan bahwa mengidap tipes. Kemudian kondisinya terus melemah hingga akhirnya Kino dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah tahu suaminya positif, Lina yang hamil 5 bulan dan memiliki riwayat asma, kondisinya terus memburuk sampai akhirnya Vino, sang anak, mendengar kabar bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal di rumah sakit. Vino juga tidak ikut menyaksikan penguburan orang tuanya karena sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, MG Listener, Vino ini menjadi salah satu dari 1,5 juta anak Indonesia yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. Anak-anak selain beresiko terpapar COVID-19 juga sangat terdampak jika kehilangan pengasuhan dari orang tuanya di tengah pandemi seperti ini. Menurut studi dari Lancet, dikutip dari laman Kumparan, menyebut bahwa sekitar 1,5 juta anak di seluruh dunia terpaksa kehilangan anggota keluarganya, tak terkecuali orang tua dan kerabat terdekatnya. Sementara ada 500.000 anak yang harus kehilangan pengasuh mereka yang tinggal di dalam lingkup satu rumah. Nah, bicara soal anak, hari ini sebenarnya tanggal 23 Juli, ini merupakan Hari Anak Nasional. Kita mengucapkan selamat Hari Anak untuk anak-anak Indonesia. Kita berharap anak-anak Indonesia ini bisa terus tumbuh sehat, walaupun mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini harus menghadapi pandemi COVID-19 dan krisis yang terjadi saat ini tidak membuat generasi penerus ini harus kehilangan arah ataupun patah semangat untuk bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Tapi peringatan Hari Anak Nasional tahun lalu dan tahun ini memang kan sedikit berbeda ya, karena di tengah pandemi COVID-19. Lalu sebenarnya bagaimana sih terkait dengan perlindungan anak dan lain sebagainya di tengah pandemi? Kita sudah terhubung dengan pemerhati anak, ada Kak Seto. Halo. Ya, halo, selamat pagi Kak Seto. Iya, selamat pagi Mas Raka dan juga Mbak Ega. Apa kabar? Ya, sehat Kak Seto. Kak Seto sehat ya? Baik, sehat. Alhamdulillah dong. sehat ya. Nah, Kak Seto, untuk peringatan Hari Anak Nasional tahun ini di tengah lonjakan kasus COVID-19 nih, apa yang jadi concern LPAI? Iya, terima kasih Mbak Ega. Pertama tentu saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak Indonesia semuanya. Ya. Kemudian kedua, ya kita LPAI menegaskan bahwa hak dasar anak itu sesuai dengan peringkatnya. Pertama adalah hak hidup, kemudian kedua adalah hak sehat, artinya hidup tidak terpapar virus corona sampai membuat meninggal, sehat artinya juga tetap sehat, dan kemudian hak gembira. Nah, dalam hal ini tentu berbagai macam situasi yang dihadapi saat ini, artinya anak sendiri mohon jangan menjadi korban, mengingat jumlah korban anak Indonesia ini tertinggi di dunia kalau tidak salah ya. Jadi mohon hal ini tidak terjadi dengan segala upaya, bukan hanya pemerintah tapi juga seluruh komponen ataupun pemangku kepentingan perlindungan anak menegaskan bahwa itu terjamin hak hidup anak, kemudian juga sehat. Dan bagi anak-anak yang ya tentu saja terpukul, sedih dan sebagainya karena ditinggal orang tuanya, mohon hak ini tetap terjamin dan kemudian juga hak gembira. Artinya terhibur dari rasa sedihnya, kemudian mendapatkan pengasuhan oleh semua pihak. Artinya pemerintah juga bisa, masyarakat juga bisa, dunia usaha bisa juga memberikan perhatian
Sehingga ini yang menjadi concern kami, agar apa yang menjadi moto Hari Anak Nasional tahun ini, anak terlindungi, Indonesia maju. Karena mereka, anak-anak ini adalah pemegang, penggenggam masa depan cemerlang tanah air Indonesia ini. Begitu, Mbak Eka. Oke, Kak Seto, kalau kita melihat terkait dengan pandemi ini kan bukan hanya anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya, tapi salah satu yang menjadi fokus adalah kekerasan kepada anak yang juga meningkat selama pandemi COVID-19 seperti ini. Bahkan ada penelitian di bulan Juni ini yang menyebutkan sekitar 15% peningkatan kekerasan berupa fisik maupun verbal terjadi pada anak. Apa yang menjadi concern Anda sejauh ini, Kak Seto? Iya, memang dalam masa pandemi ini salah satu yang rentan terhadap berbagai tindak kekerasan itu justru adalah anak-anak. Jadi kekerasan ini baik itu kekerasan psikologis, kekerasan psikologis termasuk misalnya penelantaran atau terlantarkan juga. Kemudian juga lingkungan sendiri, kadang-kadang masih ada orang tua, tapi karena orang tua juga panik, stres karena tekanan ekonomi, melakukan berbagai tindak kekerasan ya. Misalnya ya ini data yang resmi yang sudah diungkap oleh lembaga negara, misalnya KPAI sendiri ya. Itu kan segala macam ya, walaupun jumlahnya persentasenya seolah di bawah 10%, seperti dipukul, dijewer, ditendang, diinjak, dikurung, ditampar dan sebagainya. Tapi sekian persen dari jumlah anak Indonesia. Jadi ini cukup tinggi juga. Jadi ini yang mohon jadi perhatian semua. Kami sendiri salah satu upayanya adalah ya melalui media sosial, melalui webinar, talk show dan sebagainya, mengkampanyekan pentingnya perlindungan terhadap anak. Termasuk salah satu juga yang membuat anak terluka, tapi terluka hatinya, antara juga meningkatnya angka perceraian. Nah ini anak-anak yang terpukul jiwanya karena perceraian orang tua, dan kemudian juga yang sering tidak tercatat adalah terlukanya hati kekerasan dalam tanda kutip ya atas nama pendidikan. Jadi pembelajaran daring tetapi menargetkan target-target kurikulum seolah itu harus terkejar dan sebagainya yang membuat anak stres, sehingga mungkin data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan saja 13% anak depresi karena mengalami tekanan-tekanan atas nama pendidikan tadi. Nah ini yang perlu semua kita luruskan bersama. Begitu Mas Raka. Saya sedikit ingin fokus pada tumbuh kembang anak terkait dengan Hari Anak ini. 1,5 tahun pandemi ini terjadi dan kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tentu saja anak-anak yang tumbuh pada masa-masa ini menghadapi kondisi yang cukup sulit. Tadi Kak Seto sempat menyebut rasa depresi akibat pendidikan secara daring dan lain sebagainya. Dampak apa yang bisa timbul jika masalah ini tidak teratasi dengan baik? Iya, ya salah satu yang jelas adalah loss of generation. Jadi kehilangan generasi emas, generasi unggul yang akan diharapkan untuk memenangkan berbagai kompetisi di dunia internasional di masa depan. Kalau ini tidak kita atasi dengan sangat serius, gitu. Jadi misalnya yang pertama sekarang adalah masalah pendidikan dulu. Ya, masalah pendidikan ini mohon tetap dikedepankan sesuai dengan peringkatnya. Bahwa pertama tadi adalah hak hidup. Hak hidup berarti ya jangan sampai terpapar, ya jangan keluar dulu karena angka meningkat cukup tinggi dengan terjadinya kerumunan dan sebagainya. Kemudian kedua hak sehat. Oke, sudah belajar di rumah. Tapi kalau kemudian di rumah penuh dengan tekanan, dibentak, dijewer, dipukul dan sebagainya yang oleh keluarga sendiri ataupun tekanan secara akademik dengan adanya target kurikulum sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan misalnya, ini juga anak juga tertekan juga. Nah ini tidak sehat secara psikologis atau jiwanya tidak sehat. Nah ini yang mohon dijamin dengan bagaimana sekarang membuat anak selama di rumah, selama pandemi tetap gembira dan bisa bahagia. Nah itu yang perlu diciptakan dan bukan hanya oleh keluarga, tapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Jadi pemberdayaan RT dan RW untuk pemberdayaan lembaga desa itu yang betul-betul harus ditingkatkan.
oleh semua pihak. Jadi bukan hanya Kementerian Pendidikan saja, mungkin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mungkin juga Kementerian Sosial, mungkin juga Kementerian Agama, dan seterusnya. Begitu, Mas Raka. Iya, Kak Seto, saya ingin fokus pada kasus yang terjadi di Kutai Barat ini. Ini bukan gambaran kecil, bisa saja menjadi fenomena gunung es. Bagaimana ketika pandemi ini banyak anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya dan terdampak secara pengasuhan gitu. Sejauh ini bagaimana lembaga Anda menjembatani agar yang namanya masyarakat dan pemerintah bisa lebih peka dalam memandang serius hal-hal ini, Kak Seto? Maaf, kurang jelas. Ada yang jelas. Sekali lagi pertanyaannya, Mas Raka. Iya, bagaimana lembaga Anda mampu menjembatani antara kasus-kasus anak yang terdampak karena hilangnya orang tua mereka akibat pandemi ini. Secara konstitusi kita tahu bahwa undang-undang kita mengatur bahwa anak telantar dikelola diasuh oleh negara gitu. Tapi sejauh ini bagaimana pandangan Anda dan apa yang seharusnya dilakukan negara dalam melihat kasus yang berkembang selama 1,5 tahun terakhir misalnya? Iya, kami juga selalu memegang prinsip melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi melindungi anak perlu sinergi semua pemangku kepentingan perlindungan anak. Jadi baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri dan para orang tua. Nah, kami ujung tombak kami LPA ini adalah LPA daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Dan dalam hal ini LPA daerah ini yang juga aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah, katakanlah kalau kekerasan, menangani kekerasan misalnya juga dengan Polres setempat atau Polsek, kemudian dengan dinas-dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pendidikan dan sebagainya. Jadi koordinasi antara lembaga kami ini, bagaimana juga ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang terus selalu menjalin kemitraan bersama dengan pemerintah setempat, termasuk pemerintah daerah. Dan kami di pusat menjalin komunikasi bahkan MOU dan sebagainya dengan kementerian-kementerian, baik Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Sosial, kemudian kalau di ininya adalah kami juga ada MOU dengan Mabes Polri, sehingga ini juga terus diarahkan ke bawah begitu. Sehingga kami juga ada komunikasi seperti nanti jam 8 ini kami juga akan ada semacam bincang bersama dengan semua LPA daerah untuk menyampaikan langkah, untuk menyampaikan pesan-pesan dan sebagainya. Jadi itu saya kira yang tetap kami lakukan, masyarakat. Nah, jadi gini Kak Seto, jika pandemi berlangsung lama nih, kita kan sampai nggak tahu nih sampai kapan nih pandemi akan berlangsung. Bagaimana sikap orang tua dalam mendidik dan menjaga anaknya menurut Kak Seto? Iya, misalnya kita ingat kalau di pesawat ya, tiba-tiba ada suatu masalah di pesawat, kemudian turun suatu alat untuk membantu pernapasan, maka akan selalu diingatkan orang dewasa dulu dipakai dan kemudian baru menolong anaknya. Nah ini juga para orang dewasa juga kami terus sentuh hatinya, kami kampanyekan betapa penting juga untuk menjaga kesehatan mental para orang tua lebih dahulu. Nah, jadi dalam ini apapun yang terjadi jangan sampai mudah baper, mudah emosi, kemudian mudah kehilangan pegangan dan sebagainya. Nah kami selalu mengkampanyekan juga hidup sehat bagi para orang tua. Artinya hidup sehat kan ada suatu perpaduan, baik itu kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual, sehingga tetap tegar, tetap kuat, tangguh untuk menghadapi situasi ini dan kemudian bisa melindungi, menjadi suatu kekuatan yang lebih ampuh untuk melindungi putra-putrinya. Jadi kami juga selalu koordinasi dengan para orang tua dan para guru, para pendidik, sehingga untuk saling menguatkan karena ini yang akan menjadi payung bagi anak-anak di berbagai tempat di seluruh tanah air. Begitu Mbak Ega. Baik, lalu harapan dan doa LPAI pada Hari Anak Nasional tahun ini apa nih kira-kira Kak Seto? Iya, tentu pertama ini selalu sesuai dengan moto yang digelorkan oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlindungi, Indonesia maju. Jadi mari kita betul-betul komitmen yang sangat teguh, yang sangat kuat untuk melindungi anak-anak dimanapun juga berada. Dan tadi prinsipnya melindungi anak adalah tanggung jawab kita bersama. Kita merapatkan barisan, bergandeng tangan, dan
mungkin melontarkan suatu moto. Saya sendiri kami dari LPI selalu punya moto. Kalau dulu Bung Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya, artinya jangan lupa masa lalu, jangan lupa sejarah. Tapi marilah kita juga jangan lupa masa depan. Masa depan siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin adalah anak-anak masa kini. Jadi saya menambahkan atau kami menambahkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang melindungi dan menghargai anak-anaknya. Begitu Mbak Ega. Ya Kak Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia, terima kasih sudah memberikan makna Hari Anak pada kita semua di Morning Traffic pagi ini. Sehat selalu Kak Seto. Terima kasih Kak Seto. Amin. Iya, terima kasih Mas Raka dan Mbak Ega. Selamat berjuang untuk kepentingan terbaik anak Indonesia.